Ini persoalan ijazah kan gampang aja. Sebenarnya kita semua punya ijazah nih sih. Ya kan kita punya. Terus ada yang nanya nggak ijazah kita digadang-gadang sampai ke baris? Nggak ada. Ini orang keterlaluan aja. Ijazah satu orang digadang-gadang diminta-minta. Sementara kita di sini kan ijazahnya banyak. SD, SMP, SMA. Kenapa nggak dicek ijazah TK kita bagaimana? Kan begitu kan? Tapi kan nggak ada. Kan emang nggak wajib orang menunjukkan ijazah itu. Begitu. Cuman karena orang ini tendensius, pretensinya negatif, ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan hukum juga. Ya udah mereka kejar itu terus dengan alasan Jokowi seorang presiden dan mantan presiden. Padahal nggak wajib. Harusnya kan yang dikejar tuh Pak Prabowo. Lalu soal perbandingan yang dipaparkan oleh Ray Surya kemarin, ada perbandingan, ada 3 ijazah perbandingan yang itu. Ijazah ini kan kertas sebenarnya kan. Kalau Roy Suryo itu kan melihat ijazah secara digital, ada digital dianalisa lewat kacamata digital. Padahal itu kan kertas. Kertas itu kan butuh karbonnya, butuh koreksi kertasnya bagaimana, butuh tanda tangannya, tintanya bagaimana. Kan itu yang harusnya dianalisa, bukan perbandingan digital. Nah, Roy Suryo ahli apa? Anggaplah kita anggap dia ngerti mengenai digital. Tapi kan ini bukan persoalan digital, ini kan persoalan fisik, analog, kan gitu. Itu persoalannya di situ. Jadi dia nggak berwenang sebenarnya juga untuk menjustifikasi sesuatu yang sifatnya analog dalam posisi digital. Karena digital itu kan dilihat, diedit bisa. Kalau analog kan harus kertasnya. Gitu. Nah, kertasnya udah disampaikan belum oleh Jokowi? Jawabannya kan belum. Karena kan nggak ada kewajiban menyampaikan kertas fisik dari ijazah. Bang, tapi untuk pemeriksaan sebelumnya itu kan memang Mbak Rizky menerima ijazah asli, Bang. Tapi yang dipaparkan pada saat press conference sebelumnya itu adalah hasil fotokopi gitu. Jadi Roy Suryo merasa itu yang ijazah asli yang ditunjukkan itu yang nanti itu kan adanya di persidangan kalau ijazah asli, bukan di dalam gelar perkara khusus. Kan itu kan belum tentu disita juga, masih dipegang-pegang sampai punya kan sih. Gitu. Ini persoalan ijazah kan gampang aja. Sebenarnya kita semua punya ijazah nih sih. Ya kan kita punya. Terus ada yang nanya nggak ijazah kita digadang-gadang sampai ke baris? Nggak ada. Ini orang keterlaluan aja. Ijazah satu orang digadang-gadang diminta-minta. Sementara kita di sini kan ijazahnya banyak. SD, SMP, SMA. Kenapa nggak dicek ijazah TK kita bagaimana? Kan begitu kan? Tapi kan nggak ada. Kan emang nggak wajib orang menunjukkan ijazah itu. Begitu. Cuman karena orang ini tendensius, pretensinya negatif, ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan hukum juga. Ya udah mereka kejar itu terus dengan alasan Jokowi seorang presiden dan mantan presiden. Padahal nggak wajib. Harusnya kan yang dikejar tuh Pak Prabowo Subianto tuh ijazahnya mana. Itu kan lebih fair karena masih menjabat kan begitu. Ini udah nggak menjabat juga, orang juga udah santai-santai di Solo sana begitu. Jadi ini tendensius sifatnya. Tapi nggak apa-apa. Ya, cuman kan buang-buang waktu. Kalau menurut Abang setelah melihat daripada interview atau wawancara atau penelitian ini, asli apa nggak sih? Atau nggak bisa memastikan juga tiap Nah, jadi sebenarnya karena nggak wajib tadi kita nggak bisa memastikan asli palsu, tapi ya kita berkeyakinan ini asli. Karena apa? Karena lembaga perguruan tingginya udah bilang ini asli. Masa kita dari UI, kita bilang palsu-palsu, UI bilang ini asli kok, si Diolipak lulusan UI, mau bilang apa? Walaupun kita nggak tamat pun kita juga sah. Karena apa? Lembaganya bilang begitu. Makanya yang kita pegang adalah perguruan tingginya bilang ini asli dan memang berkuliah. Sudah mau bilang apa? Ya masa kita kuliah di ISIP, orang ISIPnya sendiri kampusnya bilang ini asli, terus kita bilang enggak, kan gitu. Yang bodoh siapa? Ah, itu jawab sendiri kalau itu pertanyaannya. Bang, dari Egy Sujana kan sempat mengatakan bahwa Apalagi itu, nah, itu aja udah kabur dari TPUA, kan gitu. Saya tidak lagi menjabat sebagai TPUA. Apa tuh TPUA? Tim Pembela Ulama Aktivis. Nah dia saya sudah tidak lagi menjabat, sudah berhenti. Kan begitu kemarin juga ngomong. Semua dia apakan lagi. Makanya jawabannya nggak mutu. tapi dari Egy Sujana sendiri kan nih Bang akan mengejar terus nih sampai dia memperlihatkan ya, dia ijazah. kan lagi sakit juga, masa mau ngejar-ngejar? Gak usah lah, Jokowi kabur dia susah ngejarnya, pakai deh gitu. Pokoknya jaga kesehatan Bang Egy Sujana supaya cepat sembuh, supaya sehat lagi, supaya bisa berkarya. Itu kan doa yang paling bagus dibanding dia harus ngejar-ngejar. Dia lagi sakit, malah ngejar gimana caranya? Ya, Bang, tapi kan Rismon sendiri kan sempat bilang ya bahwa seharusnya itu Jokowi dan pihak kepolisian itu harusnya adil untuk meyakinkan. Nggak bisa, karena nggak wajib. Itu kan pikiran dia. Jangan memaksakan pikiran diri sendiri kepada orang lain. Sesuatu yang tidak wajib tidak bisa Tapi Bang, dipaksa. kalau misalkan publik tidak meyakinkan, walaupun misalkan harusnya meyakinkan publik. Ya itu publik yang mana? Kita aja yakin kok.
Publik yang mana? Uang kita aja udah biasa aja. Uang per bulan udah bilang asing, mau bilang apa? Ya kan? Itu publik dia kan, bukan publik kita. Publik kan banyak. Oke, Bang, ini mungkin terakhir dari saya.